Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur, memuji kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya Dr. Baik El-Badrati MAI dari Muslimat Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat untuk berbagi sharing terkait dengan perempuan sosok yang hebat dan bermartabat. Sebagaimana kita ketahui bahwa perempuan saat ini tidak hanya di 3M yang selalu kita kenal dengan masak, manak, maca, dapur, sumur, dan di kasur. Namun lebih itu, perempuan bisa memanfaatkan akal pikiran serta raga dan semua fasilitas darinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kodrat perempuan tetap menjadi makmum, justru itu makmum perlu di backup banyak untuk lebih dari sekedar makmum. Perempuan adalah umul madrasah, ibu peradaban atau ibu yang mendidik. Perempuan adalah pencetak generasi membangun peradaban. Setelah itu disebut madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga perempuan memiliki penting untuk membentuk karakter dan kepribadian anak-anak dalam membangun madrasah kelak. Karena pendidikan berpengaruh besar bagi perempuan agar lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam keibuannya sebagai seorang perempuan untuk menjadi ibu pendidik manusia yang pertama kali. Perempuan juga disebut sebagai mar'atus saleh, yaitu wanita yang soleh, sebagaimana hadis ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihil mar'atus saleh, rawahu Muslim, bahwa dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah seorang wanita soleh. Bagaimana ciri-ciri wanita solehah? Yang pertama, sebagai dasar kita untuk menjadi wanita solehah yaitu muslimah, yaitu yang dapat diartikan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukminah, orang yang beriman. Wanita yang percaya dan berusaha benar-benar mengimani rukun iman, maka ia akan menjadi perhiasan yang terindah. Yang ketiga, taat. Bagi wanita perempuan yang belum bersuami, selain taat kepada Allah dan Rasulnya, ia juga harus taat kepada kedua orang tuanya. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan untuk taat kepada orang tua. Di antaranya senantiasa patuh terhadap mereka. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak menjadi penghalang untuk kita selalu birrul walidain. Ada hal yang wajib yang hendaknya kita lakukan. Banyak cara untuk taat selama mereka masih hidup. Raih ridha Allah dengan banyak berbuat baik kepada orang tua. Seorang laki-laki taatnya kepada orang tua. Sedangkan jika perempuan sudah menikah, maka ridha Allah sudah bukan lagi tergantung ridha orang tua, melainkan tergantung pada ridha suami. Maka dari itu, apabila sudah menikah, taatlah pada Allah, pada suamimu, patuh pada perintahnya sepanjang tidak bertentangan dengan agama, sehingga menjadi zaujatul muti'ah, istri yang taat. Karena taat kepada suami adalah kunci untuk masuk surga dari pintu manapun. Yang keempat, sabar. Jadi perempuan harus sabar, menahan diri dari keluh kesah, menahan lidah untuk tidak mengeluh, dan mengekang tubuh untuk tidak berbuat zalim. Perempuan itu harus bisa 3M. Masak, maca, manak, sumur, kasur, dan di dapur. Selalu senyum jika dilihat suami. Dikasih uang belanja berapapun, mengucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih. Lalu yang kelima, khusyuk dan tunduk. Berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dalam setiap ibadah kita.
terutama ketika sedang sholat. Banyak sekali kisah-kisah perempuan solehah yang khusyuk fokus dalam beribadah kepada Allah. Seperti kisah Rabi'atul Adawiyah. Kisah istri-istri Rasulullah Muhammad SAW seperti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan sebagainya. Lalu yang keenam, mutasaddiqah. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Apabila kita punya kelebihan harta, sisihkan harta kita kepada orang yang kurang mampu. Jangan pelit dalam bersedekah. Apabila kita sudah menikah, bersedekah tidak boleh tanpa pengetahuan suami dan tidak ridho. Tetapi harus dengan ridho suami ketika hendak bersedekah. Jadi demikianlah ciri-ciri wanita yang soleh yang kelak akan menjadi madrasah, madrasah bagi anak-anaknya. Perempuan sekarang bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif untuk kemaslahatan keluarga dan untuk kemaslahatan umat. Perempuan tidak harus di 3 hal tadi, tapi perempuan juga bisa melakukan hal-hal yang lebih baik di ranah publik. Selama dia tidak menyalahi aturan-aturan syariat Islam, itu tidak menjadi persoalan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.